Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang sudah berangkat? Tidak. Baiklah teman-teman, adik-adik. Baiklah adik-adik, hari ini saya akan melakukan bimbingan klassikal dengan tema meningkatkan motivasi belajar dalam menghadapi kesulitan pada mata pelajaran tertentu. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah untuk agar kalian itu tahu dan bisa meningkatkan motivasi belajar kalian, karena kami tahu kalau kalian itu setiap malam pasti jarang yang belajar, betul? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Fatan. Silakan dipimpin berdoa. Alhamdulillah, semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran. Untuk selanjutnya, untuk lebih memberikan semangat kepada diri kita, lebih baiknya kita SBY terlebih dahulu. Silakan berdiri anak-anak. Oke, nanti kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sudah paham kan? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 5 3 kali. Oke, silakan semuanya duduk lagi. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan tema meningkatkan motivasi belajar dalam menghadapi kesulitan pada mata pelajaran tertentu. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Definisi motivasi belajar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang definisi motivasi belajar, faktor penyebab kesulitan belajar, dampak rendahnya motivasi belajar, strategi meningkatkan motivasi belajar, dan tips belajar efektif pada mata pelajaran sulit. Nah, di sini pelajaran apa yang kalian paling tidak sukai? Matematika. Kenapa matematika tidak kalian sukai? Karena membuat matematika itu tidak mumet. Oke, kita lihat dulu. Bisa dilihat apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri maupun dari luar diri yang menggerakkan individu atau siswa untuk belajar secara efektif, terarah dan berkelanjutan dan mencapai tujuan tertentu. Jadi, tanpa adanya motivasi belajar yang kuat, proses belajar akan berjalan tidak efektif walaupun seberapapun pintarnya kamu. Nah, motivasi belajar itu ada dua. Motivasi belajar dalam diri atau intrinsik, dan motivasi belajar dari luar atau ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu seperti apa sih? Nah, motivasi intrinsik itu yang muncul dari diri kita. Kita ingin tahu pada mata pelajaran tertentu. Misal tadi matematika. Aku tidak bisa pelajaran ini, tidak bisa
memberikan iming-iming. Nanti kalau kamu ini satu, nanti tak berikan ini, tak kasih ini, dan juga bisa juga motivasi dari guru. Dari guru itu misalnya ketika kita dapat ranking satu, guru memberikan sebuah hadiah kepada kita. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor dalam diri kita yang suka kesulitan belajar itu biasanya menunda-nunda belajar, betul? Ketika ada tugas kita jarang mengerjakan langsung, betul? Nah, selanjutnya juga ada kurang minat dan rasa ingin tahu. Ketika ada teman-teman yang mempelajari kita atau ingin belajar dengan kita nanti dulu lah, pasti begitu, betul? Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu dari guru, misalnya pada guru matematika. Kita itu dari guru matematika itu biasanya metode pembelajarannya yang kurang memahamkan. Maksudnya kadang-kadang siswa kan pemahamannya beda-beda. Ada yang bisa langsung paham, ada yang berkali-kali guru baru paham, ada yang sekali lihat langsung paham, kan ada begitu. Jadi seharusnya guru matematika atau guru yang lainnya juga itu setelah menjelaskan bertanya dulu, ada yang belum paham. Kalau ada yang belum paham nanti dijelaskan kembali. Nah, dampak dari motivasi belajar rendah bisa jadi nilai dan hasil ujian kita menjadi menurun. Lalu sulit berkonsentrasi pada saat pembelajaran berlangsung. Sulit berkonsentrasi itu misalnya ketika ada pelajaran tertentu, lalu ada orang yang sedang lewat atau ada orang yang sedang duduk lawan, duduk pintu, itu biasanya langsung terdistraksi. Tahu terdistraksi apa tidak? Langsung tidak fokus, langsung setelah fokus ke sini ada orang yang lewat langsung ke sana gitu. Itu namanya terdistraksi. Lalu tumbuhnya kebiasaan pasif dan ketergantungan pada orang lain. Nah, ini biasanya terjadi pada siswa-siswa SMP. Misal ada teman yang pintar dan dia gampangan gitu. Biasanya dikerjain sekalian, ini sekalian, pasti begitu kan? Lalu munculnya rasa frustasi, cemas, dan putus asa dalam belajar. Baik, ini ada strategi untuk motivasi belajar. Yang pertama ada spesifik. Pertama, kita bisa menentukan dulu tujuan belajar dengan jelas. Jangan katakan saya tidak pintar atau saya ingin pintar, tapi katakan saya ingin paham materi turunan fungsi pada matematika. Ini contoh pada mata pelajaran matematika. Lalu terukur. Nah, ini kita bisa membuat tolak ukur kemajuan. Misal pada malam pertama kita mengerjakan 5 soal latihan tanpa melihat judul jawab. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah mati besok, belajarlah seolah menjawab hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar. Oke, dari video tersebut ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapatkan? Yang biasanya yang seperti itu ketika di kelas. Oke, jadi dari video tersebut dijelaskan bahwa atau bisa diambil kesimpulan kita belajar, namun dengan metode atau dengan cara belajar yang salah. Misalnya tadi dia bermain game dari habis maghrib hingga Subuh. hingga tengah malam. Lalu setelah tengah malam dia baru mulai belajar sampai subuh. Di situ bisa diambil dari yang teknik tadi atau strategi tadi bahwa
memberikan lembar soal atau apapun kalian bisa mengisinya terlebih dahulu, nanti setelah itu kita bisa diskusikan bersama-sama. Apakah pada bawa pulpen? Oke, di sini kalian nanti isi identitas kalian, lalu kerjakan. Saya beri waktu selama 10 menit. Lalu setelah itu kalian bisa presentasikan di depan, kita diskusikan bersama-sama. Oke? Oke, silakan dikerjakan.
menyampaikan beban kerja saya mata pelajaran yang paling sulit bagi diri saya adalah mereka dan bahasa Inggris. Misalnya kalau mereka harus berhitung dan menghafal rumus-rumusnya, sedangkan Inggris saya ikut karena saya bukan orang Inggris. Dua faktor yang membuat kurang semangat belajar pada pelajaran tersebut di atas tetangga tidak percaya diri. Strategi belajar yang ingin aku coba berdasarkan materi hari ini adalah terukur. Empat, suatu hal yang bisa aku lakukan minggu ini setiap meningkatkan semangat belajar bersama-sama dengan teman-teman setiap
Laki-laki. Kamu. Tidak ada yang gagal karena mencoba. Yang gagal adalah mereka yang berani mencoba lagi. Saya sehat, cukup istirahat cukup, tidur sempat segala macam waktu itu investasi akan Bu, rayakan setiap kemajuan kecilmu. Berhasil perubahan satu materi untuk pencapaian beri dirimu rawat yang layak. Kamu lebih pintar dari yang kamu kira. Rafa dulu. Kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Jadi motivasi belajar baik dari dalam diri maupun dari luar diri adalah kunci keberhasilan akademik. Kesulitan belajar bisa muncul dari berbagai faktor internal dan eksternal, dan jika tidak diatasi akan berdampak pada prestasi serta perkembangan diri siswa. Solusinya dapat menerapkan tujuan SMART goals, manajemen waktu, Pomodoro, dan self-reward, dan penyesuaian gaya belajar. Kesulitan belajar bukan tanda tidak pintar, melainkan tantangan yang bisa diatasi dengan strategi yang tepat. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk pembelajaran selanjutnya dan evaluasi untuk selanjutnya, kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.